Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini pembahasan kita yaitunya bacaan sulit dalam juz 20. Jadi sekarang kita terus saja yang nomor 1. Ini dalam surah An-Naml ayat 59. Di sini ada mad badal. Ini mad badal ya, ada hamzah bertemu alif, ini mad badal. Mad badal bertemu dengan huruf yang bertasydid. Ini adalah mad farku. Ini adalah mad farku. Jadi cara bacanya adalah ini kita panjangkan 6 harkat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khairun amma yusyrikun. Allahu. Kita panjangkan 6 harkat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Allahu. Seterusnya dalam ayat 82 surah An-Naml, di sini ada tanda mad bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Ini mad lazim kilmi mutsaqqal. Cara bacanya kita panjangkan da ini 6 harkat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Kita baca, lahum dabbatam minal ard. Dabbatam minal ard. Kita panjangkan 6 harkat danya baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Dabbatam minal ard. Seterusnya dalam ayat 88, di sini ada ya mati sebelumnya baris atas dan setelahnya ada hamzah berbaris tanwin di bawah. Ini pendek, maka kita matikan dan letaknya pada akhir bacaan. Ini mad lain. Ada ya mati sebelumnya baris atas, setelahnya ada huruf yang dimatikan dan letaknya pada akhir bacaan. Ini mad lain. Jadi kita panjangkan 2 harkat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Kita baca, kulla syai'. Kulla syai'. Minimum panjangnya 2 harkat. Seterusnya dalam ayat 92, di sini ada sifir. Sifir mustatil. Ada bulat panjang. Maka ketika kita wasolkan, ketika kita sambung, ini menjadi pendek. Kita baca, innama ana minal munzirin. Ana minal munzirin. Sedangkan kalau kita waqaf atau berhenti di sini, ini menjadi panjang. Tapi dikarenakan kita sudah berhenti di sini contohnya, maka kita terus saja sampai ke ujungnya. Maka kalau kita sambung, ini menjadi pendek. Seterusnya dalam ayat 1 surah Al-Qasas, di sini ada huruf fawatihus suwar. Maka kita baca satu-satu. Ini to, ini sin, ini mim. Dan to ini panjangnya 2 harkat, sin dengan mim 6 harkat. Dan di sini juga ada dibaca dengung, yaitunya dalam sin ini. Dalam sin ini ada huruf nun, sin. Ada huruf nun di ujungnya. Jadi di sini ada nun mati bertemu mim, itu hukumnya idgham bi gunnah. Nun mati bertemu mim itu idgham bi gunnah. Jadi setelah sa ini kita panjangkan 6 harkat, di tengah-tengah ini kita dengungkan 2 harkat. Setelah itu baru kita
panjangkan 6 harkat. Kita baca Tosim Mim. Kita lihat arah kursor ini, ketika diletakkan di sini itu maknanya 6 harkat, ketika letaknya di tengah-tengah itu dengung. Setelah itu baru mim 6 harkat. Kita ulang. Tosim Mim. Tosim Mim. Seterusnya dalam ayat 7 surah Al-Qasas, di sini kita bertemu lagi dengan tanda mat bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Ini mat lazim kilmi mutsaqqal. Cara bacanya, ro ini kita panjangkan 6 harkat baru masuk ke huruf da. Kita baca Radduhu ilaik. Ro ini kita panjangkan 6 harkat baru masuk ke huruf da. Seterusnya dalam ayat 19, di sini kita bertemu dengan dua huruf mati. Mim mati, sin ini pendek, maka kita matikan. Jadi di sini ada dua huruf mati, mim dengan sin, maka dua-duanya tetap kita baca. Contoh, nafsam bil ams. Ams, sin ini sifatnya hamas, maka ada anginnya. Bil ams, dua-duanya kita baca. Nafsam bil ams. Seterusnya dalam ayat 26 dan 27 surah Al-Qasas, pada ayat 26 di sini ada dua huruf mati, ro mati dan ini hu ini pendek, maka kita matikan. Maka di sini ada dua huruf mati, ro dengan ha. Dua-duanya tetap kita baca. Contohnya, ya abatis takjir. Takjir. Ha ini mesti terdengar. Takjir. Jir. Seterusnya pada ayat 27 di sini ada ya mati sebelumnya baris atas, setelahnya ada huruf yang dimatikan. Ka ini pendek, maka kita matikan dan letaknya pada akhir bacaan. Ada ya mati sebelumnya baris atas, setelahnya ada huruf yang dimatikan, letaknya pada akhir bacaan. Ini mat lain. Kita panjangkan minimum 2 harkat baru matikan ka-nya. Contohnya, an asyuqqa alaik. Alaik. Seterusnya dalam ayat 31 dan 32, pada ayat 31 kita bertemu lagi dengan tanda mat bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Ini mat lazim kilmi mutsaqqal. Jadi ja ini kita panjangkan 6 harkat baru masuk ke huruf yang ada tasydidnya. Kebetulan di sini nun yang tasydid, maka kita dengungkan. Contohnya, jannu walla. Kita panjangkan ja ini 6 harkat. Setelah itu nun tasydid dengung. Setelah itu dengung lagi karena tanwin bertemu waw idgham bi gunnah. Jannu walla. Pada ayat 32 di sini ada hamzah wasal. Alif di atasnya kepala huruf shad, ini hamzah wasal. Maka hamzah wasal ini melihat huruf yang ketiga. 1, 2, 3. Maka ketika huruf yang ketiga berbaris di depan, maka hamzah wasal juga berbaris di depan. Kita baca usluk yadaka. Usluk yadaka. Seterusnya dalam ayat 40, di sini ketika kita berhenti ada mim yang ada tasydid. Maka hukum mim tasydid ini adalah wajibul hunnah, wajib dengung. Maka ketika berhenti tetap kita dengungkan dulu baru matikan mimnya. Contoh, fanabadnahum fil yam.
Fil yam. Kita dengungkan dua harkat. Fil yam. Seterusnya di sini ada kalimah yang agak susah dibaca. Jadi kalau kita lihat satu-satu, ini la berbaris di atas, ini ta berbaris di atas. Dan ini nun yang berbaris di depan, bacanya nu. Dan nu ini panjang karena tanda mat dan waw mati. Jadi nu ini panjang karena tanda mat dan waw mati. Setelah itu ada hamzah berbaris di depan. Maka kita baca mafatihahu latanu bil usbah. Latanu bil usbah. Seterusnya dalam ayat 85 kita bertemu lagi dengan tanda mat bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Ini mat lazim kilmi mutsaqqal. Cara bacanya ra ini kita panjangkan 6 harkat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Kita baca alaikal qur'ana laradduka ila laradduka ila. Seterusnya dalam ayat 88 di sini ketika kita berhenti ada kalimah huwa. Wa ini pendek. Maka kalau kita berhenti kita matikan. Jadi di sini ada waw mati sebelumnya baris di depan. Maka hu ini panjang. Panjang karena ada waw mati sebelumnya baris di depan. Kita baca la ilaha illahu illahu. Seterusnya dalam surah Al-Ankabut ayat 1 di sini ada huruf fawatihus suwar. Maka ini harus dibaca satu-satu. Ini alif, lam, mim. Alif, lam, mim. Alif ini pendek saja, lam 6 harkat, mim 6 harkat. Dan juga di sini ada dibaca dengung. Dalam lam ini ada huruf mim. Jadi di sini ada mim mati bertemu mim idgham mislan. Maka di sini harus kita dengungkan. Lam ini kita panjangkan 6 harkat. Setelah itu di tengah-tengahnya dengung 2 harkat. Dan setelahnya ada mim 6 harkat. Kita baca alif lam mim. Kita lihat kursornya. Lam ini kita panjangkan 6 harkat. Nanti diletakkan di tengah-tengah kursornya. Maka ini dengung. Dengungnya 2 harkat. Setelah itu mim 6 harkat. Alif lam mim. Alif lam mim. Seterusnya dalam ayat 20 surah Al-Qasas. Di sini kita temukan ada 2 huruf mati. Lam mati. Kok ini pendek maka kita matikan. Maka dua-duanya tetap kita baca. Contohnya kaifa bada'al khalq. Khalq. Qa mati ini hukumnya qalqalah, ada pantulan. Bada'al khalq. Bada'al khalq. Seterusnya dalam ayat 42, 44 dan 45 di sini ada yang mati sebelumnya baris di atas. Setelahnya ada huruf yang dimatikan. Hamzah berbaris tanwin bawah ini pendek, maka kita matikan dan letaknya pada akhir bacaan. Jadi di sini ada ya mati sebelumnya baris di atas, setelahnya ada huruf yang dimatikan, letaknya pada akhir bacaan. Ini mat lain. Cara bacanya, syai ini kita panjangkan minimum 2 harkat. Setelah itu kita matikan hamzahnya. Kita baca dunihi min syai' min syai'. Pada ayat 44 di sini ada qi. Qi
seperti ini pendek, maka kita matikan. Jadi di sini ada qomati diiringi dengan tasydid pada akhir bacaan, ini qalqalah akbar. Cara bacanya kita berhenti sejenak atau 2 detik. Setelah itu kita pantulkan. Kita baca wal arda bil haqq. Bil haqq. Kita berhenti sejenak atau 2 detik. Bil haqq. Pada ayat 45 di sini ada hamzah wasal. Ada alif di atasnya kepala huruf shad, ini hamzah wasal. Maka baris hamzah wasal ini dengan melihat huruf yang ketiga. 1, 2, 3. Ada lam berbaris di depan. Maka ketika huruf yang ketiga berbaris di depan, maka hamzah wasal juga berbaris di depan. Kita baca utlu ma uhiya ilaik. Utlu ma uhiya ilaik. Jadi itulah pembahasan bacaan sulit dalam juz 20. Semoga kita bisa memahaminya. Kalau ada saran, pertanyaan, boleh komen di bawah. Silakan share kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.